Selamat siang semuanya. siang, Kak. Masih kali, Kak, masih. Kelihatannya sih masih ya. Ya, tanpa berlama-lama, kita ini dulu perkenalan dulu kali ya, Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abra Said dari kelas 12 IPS 2. Dan saya Salsa Bilhaya Sejati dari kelas 12 MIPA 1. Sebelum mulai, aku mau jelasin sedikit tentang sejarah berdirinya PMR SMA 2 Negeri Cikarang Selatan. Jadi PMR itu didirikan tanggal 27 November 2015 ya guys ya. PMR udah banyak mengikuti kegiatan di luar sekolah loh. Yang pertama, Jumpa Bakti Gembira. Yang kedua, Seminar PDKLB Indonesia, Forum Remaja Palang Merah Indonesia, Seminar Kesehatan Juga Stunting Asrama, Kolaborasi Donor Darah, cek golongan darah untuk kelas Cikarang Selatan. Nah, udah banyak tuh, karena udah tahu prestasi PMR, langsung kita mulai aja penampilannya mengasihkan dari Coba dong. ekstrakurikuler PMR. Ini penampilan dari PMR Sama 2 Cikarang Selatan. Selamat menyaksikan. Biar enak ambil deh, Jo. Namun terdapat 6 kawan yang sedang berekreasi untuk mengisi hari libur mereka masing-masing. Tetapi terjadilah kecelakaan yang membuat sebuah luka bakar di tubuh mereka. Maafin aku nggak lihat ada kamu. Sofia, sini luka kamu aku kasih odol. Soalnya ibu aku pernah bilang, kalau kena air panas dikasih odol. Jangan pakai odol, nanti lukanya malah tambah panas. Kan odol itu kalau terkena luka juga bikin panas. Di sebuah lorong terdapat 6 siswa yang sedang berjalan untuk menuju sebuah kelas. Di dalam perjalanan tersebut, mereka mengobrol tentang apa saja yang akan terjadi dalam pelajaran yang diajarkan oleh Bu Bella. Hari ini ada pelajaran Bu Bella. Kira-kira gebrakan apa lagi ya yang Bu Bella kasih? Benar juga ya, minggu sebelumnya Bu Bella pakai metode belajar dari game. Itu menurut aku seru banget. Cuman Bu Bella doang yang pakai metode belajar seperti itu. Jadi mau kayak begitu lagi, soalnya jadi gampang diingat materi yang diajarin. Jangan terlalu berharap guys, menurut aku metode yang kayak gitu cuma dipakai sebulan sekali. Ya juga ya, menurut aku hari ini Bu Bella bakal ngasih tugas praktek, terus dibuat kelompok. Kenapa? Wah, di beneran ada praktik ya Bu? Praktiknya kapan Bu? Hari ini juga? Sabar dong, jangan buru-buru. Praktiknya baru akan kita lakukan minggu depan di laboratorium. Jadi minggu ini kita matangkan dulu teorinya di kelas ya. Ya, kirain hari ini Bu. Terus nanti praktiknya sendiri atau gimana Bu? Nah, justru itu. Hari ini Ibu juga akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Biar nanti di lab kerjanya bareng-bareng dan lebih efektif. Ibu harap sih kalian bisa kerjasama dengan baik ya. Kelompoknya milih sendiri atau Ibu yang nentuin? Ibu yang bagi ya, supaya adil dan semuanya kebagian teman yang bisa diajak kerjasama. Oke, dengerin ya. Karena kapasitas laboratorium kita terbatas dan Ibu ingin semuanya bisa pegang alat dengan leluasa. Satu kelas ini akan Ibu bagi menjadi 2 sesi praktik. Wah, berarti nggak bareng sekelas ya Bu? Iya Jess, biar nggak terlalu padat, Ibu juga lebih gampang mantau kalian. Sesi 2 tetap Ibu kasih tugas di kelas. Oke, Ibu sebutkan pembagian kelompoknya sekaligus sesinya. Tolong dicatat ya. Siap Bu. Berarti minggu depan yang sesi pertama datang lebih awal. Nah, betul.
Setelah pembagian kelompok dan penjelasan materi di kelas oleh Bu Bella, para siswa mulai mempersiapkan diri untuk praktik yang akan dilaksanakan minggu depan. Mereka mencatat dengan serius, berdiskusi dengan kelompoknya, dan membayangkan bagaimana kegiatan di laboratorium nanti. Pegangin atasnya ini satu. Hari ini adalah hari praktikum tiba. Setelah kemarin pembagian kelompok, kegiatan praktikum hari ini pun akan dimulai. Sebagian siswa menuju laboratorium, sementara yang lain tetap berada di kelas. Pagi semuanya. Oke, kemarin Ibu sudah membuat kelompok praktikum. Hari ini kita praktek ke ruang lab ya. Kelompok sesi pertama, ayo ikut Ibu ke laboratorium untuk praktikum. Dan sisanya tetap di kelas kerjakan tugas halaman 45. Nanti Ibu cek satu-satu tugas kalian. Ya, aku pengen ke lab. Bye, aku mau bereksperimen anteng-anteng ya di kelas. Haha. Ayo sesi pertama, silakan berdiri dan langsung ke ruang lab ya. Yang lainnya tetap di kelas dan kerjakan tugas dengan tertib. Pasti, ayo ke lab. Di dalam laboratorium, suasana mulai memanas. Bukan karena suhu ruangan, melainkan karena sebuah eksperimen terlarang yang dilakukan secara diam-diam. Anak-anak, perhatikan instruksi Ibu di papan tulis. Jangan sekali-kali mencampur larutan tanpa pengawasan Ibu. Sekarang Ibu ambil alat sebentar di gudang. Jangan ada yang menyentuh bahan kimia. Lu tahu gak? Katanya kalau zat ini dicampur sama yang biru itu, hasilnya bisa meledak kayak kembang api. Cobain yuk. Jangan, tadi kan Bu Bella bilang bahaya. Nanti kita dimarahin. Alah, mumpung ibu lagi nggak lihat, sedikit doang gak bakal ketahuan kali. Tuh kan tumbas semua. Awas, kena tangan loh. Astaga, apa yang kalian lakukan? Cepat keluar, semuanya tinggalkan lab sekarang. Ikuti jalur evakuasi dan jangan bawa barang bawaan. Bu, asapnya tebal banget, saya nggak bisa napas. Selama setelah kejadian di laboratorium, dampaknya mulai terasa hingga kelas 11. Sadar bahaya semakin mendekat. Tugasnya udah hampir selesai belum? Aku masih belum bagian 2. Santai, dikit lagi kok. Sorry, aman nggak? Aman, alhamdulillah, bantu cek ya. Iya sini aku lihat. Lampunya kenapa? Kayaknya listriknya bermasalah deh. Kalian dengar itu? Iya, saya dari sebelumnya. Ini dua banget. Aku takut. Kalian kenapa sih? Tenang, jangan panik. Ini bawa apa? Masa? Ini ada kebakaran ya. Kita harus keluar sekarang. Asapnya mulai tebal. Aku susah. Asapnya makin tebal. Ayo keluar, jangan lihat kemana. Keluar, keluar. Aku di sini. Aku pusing. Jangan panik, ayo angkat dia. Ayo aku bantu cepat. Tahan, sedikit lagi. Ayo. Di tengah kepanikan dan asap yang menyesatkan, mereka tidak hanya berjuang menyelamatkan diri, tetapi juga satu sama lain. Waktu terus berjalan, menunggu bantuan untuk datang. Tak lama setelah kebakaran terjadi, para penolong datang menghampiri mereka yang sudah terluka karena kebakaran tersebut. Kalian denger nggak? Kayaknya ada yang minta tolong. Iya, ada yang minta tolong. Guys, lihat kebakaran. Astaga, syukur mereka. Cepat ambulans. Aku panggil ambulans. Kalian bantu mereka. Kalau mati
Apa berhasil dipadamkan? Di meja. Punya kakak kan? Bukan. Iya, belum lihat gua. Terdapat dua rekan yang ingin melihat kejadian tersebut. Mati. Halo semua, rekan semua, satu rekan video Siti yang ingin mewawancarai salah satu korban dalam kejadian yang terjadi di belakang saya. Saya ingin bertanya, apakah kejadian kebakaran ini disengaja atau terjadi suatu hal yang tidak disengaja? Menurut kesaksian saya sih, kebakaran yang baru saja terjadi itu hal yang disengaja. Saya melihat ada salah satu teman saya yang keras kepala, sehingga membuat salah satu cairan kimianya itu tumpah sampai ke aliran listrik dan terjadi konslet. Baik, jadi seperti itu ya kronologinya pemirsa. Saat ini petugas pemadam sedang berusaha memberikan api agar tidak menimbulkan asap panas yang menjadikan korban yang diketahui atau tidak sedang mencari suatu pemakaman menyebabkan terjadi. Kita harus tahu bahwa keseharian itu ada tempat dan waktunya. Sekian berita dari News TV. Saya selaku pembawa acara kami tidak bisa. Oh, alah. Geser, sorry. Kiran. Mana Adit? Mana? Main teriak itu. Ya, beneran. Tek. Ah, ini pertanyaan. Mau. Gimana? Seru gak? Siap? Keren. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kita tunggu kalian semua di Extra Twitter